Alhamdulillahilladzi amarna bil 'adli wal ihsan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'al ilmi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Setelah tanya sama-sama terpuji Allah Subhanahu wa taala serta salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Dilikan ibadahnya takzim takrim kemudian luar kepada seluruh guru-guru para alim ulama, Bapak Camat, Pak Mukim, seluruh perangkat pemerintahan kecamatan Pate, juga kepada seluruh Bapak Kisi, Ibu Imung, dan seluruh perangkat pemerintahan desa, dan kepada seluruh yang kalian dihormati oleh pembicara sebelum yang kadang-kadang nyoha biluakan pertama tak hadir lelaki yang masuk beritakan karena kadang takdir Allah terlambat juga gahna Tuhan. Ingat dulu jemaah turun kaumaya no kajra bak referen kuan hingga hari berarti kadir iugan tahu yang berdokter ilmiah, maka ojo lelaki kisah beritakan dari keterlambatan. Yang kedua, dun terharu, dun kalian yaitu semangat dan militansi terhadap ilmu pengetahuan dan agama. Don jamaah dino di saat mau bertahan sampai lewat tengah malam, kan karena sehat dan kekuatan tubuh yang luar biasa, tetapi semangat cinta ilmu, cinta agama, ingin ke depan jauh lebih baik dan lebih bahagia. Karenanya itu maka kita yang bertahan dan lagi nyoba hal-hal yang lagi kita berkumpul ke acara yang rupa berangkat daripada pengaruh cahaya iman yang dalam dan dalam. Alhamdulillah Allah mantan lebih taufik dan hidayah pada kita untuk menyintai ilmu, menyintai agama, menyintai iman, dan mantan sadar ingin berpikir masa depan hidup dan mati kita harus selamat dan lebih baik. Maka dalam halnya setelah gunakan kali timba beberapa ilmu pengetahuan yang cukup belum mungkin katri nyolun hanya lun tutupi macam dengan sikap dan nasihat dua aulia Allah yang terkenal dan dikenal oleh siapapun bagi orang yang tahu tentang Islam dan ilmu Islam dan sejarah Islam, khususnya bagi kita Ahlus Sunnah pun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sangat biasa dan terkenal anak asing bak kunjung kita tentang dua waliullah yang jenis ulama dan juga ulama sufi, yaitu Junaid al-Baghdadi dan Hasan al-Basri. Dua-duanya
terkenal dan anak tahu bak orang yang tahu tentang sejarah perkembangan Islam dan Ahlussunnah wal Jamaah, karena nyolah dua ulama yang terkenal di dalam tarikat sufi dan di dalam ilmu pengetahuan Islam. Malah Hasan Basri adalah salah satu daripada mujtahid, walaupun bukan mujtahid yang mudawwan, karena begitu luas ilmu pengetahuan. Jadi malamnya menanggap dan dengar nasihat daripada lu, cuman sama-sama dan dengar nasihat dari dua orangnya, dengan harapan bisa merubah masa depan tanya lebih baik. Kalaupun hidup lebih baik, kalaupun mati bahagia dan mati syahid. Penasihat dua buah nasihat orangnya yang terkenal di saat dihadapi orang-orang yang bersikap salah atau orang-orang yang meminta nasihat. Dua buah nasihat singkat yang cukup bermakna. Apabila kita ikuti akan merubah masa depan tanya, insya Allah pasti lebih baik. Tapi dengan syarat kita ikuti ya saya. Pun tergantung taufik dan hidayah Allah. Tak pegah mana, tapi ia bebut tanpa taufik dan hidayah nanti. Pertama, Hasan Al-Basri di saat orang mengadu nasib, tiganya nasihat yang tabok siapapun yang orang ngadu nasib hanya nasihat. Sebab Hasan Basri sudah ulama terkenal dengan ilmu pengetahuan dan agama. Tetapi orang yang terubah ulamanya kan mandung tak percaya ilmu. Yang mana? Tanya dia tak semua, dia tak buat, tak semua buat. Kerja Nabi ilmu. Tapi dia tahu orang ke ilmu itu ada ke. Macam persoalan mengadu. Bayangkan Hasan Basri, kamu yang tengku-tengkunya nak pengalaman pada balai temu buat teruk masalah kan masalah tidak habis. Belum pakai rumah duduk di batu. Agak dulu rumah dengan suami nak jual tajuk apalah batu. Padahal itu pun masalah roh kecil kan. Dia roh negeri go ke tengah. Amat katrok kah ke tengah. Di mana masalah gadah lumo bijak batu. Nyolong lumo gadah lumo bijak gero belara gero gadah gero tapi di batu bijak. Hoya lumo lu. Anak itu Pak Li. Jadi hana gadah lumo gadah kata terus mengadu yang susah sakit terus. Tetap melayani. Jangankan tunggu yang raya-raya, kamu yang ubut-ubut fitrah di masalah. Yang mengajuzi. Bayangkan Hasan Basri, sila ulama tingkat mujtahid aulia Allah terkenal dan diakui oleh ulama-ulama besar ulama-ulama. Dibayangkan pengaduan masyarakat ini. Tapi dia nak ada nasihat yang ampuh. Anak peyang-peyang di nasihat. Tanya dia Hasan Basri ketika kan ada ojomung lah. Cuma orangnya tak ikuti macam nasihat. So yang terubah Hasan Basri begah nyolong urina abu itu masalah masuk ada yang kabu dan wawo. Jadi kenapa yang bahwa istighfar, kamu beristighfar. Istighfar kan? Agak enak kan? Boleh istighfar. Orang ada semua yang pernah semua lungkah ada naik wang. Baru support baru naik wang. Tapi punya boleh benar tu nyo poknya naik wang ni.
Anak pula rumah tempat dah kehijab istighfar. Ulun kena hidung lemka-lemka nak guna. Ganti kan lebih-lebih haiting kaya. Lumita tenang, awak tenang itu sah lebih-lebih. Kibancara hai syekh, hai ulai kamu Hasan Basri tidak beristighfar. Istighfar, beliau istighfar. Dia orang sakit di mana ni? Tolong ubat sakit yang boleh-boleh. Dibaca istighfar. Pokoknya nunggu istighfar. Tapi fikirkan dulu. Cukup banget ya. Yang menyonyan dan menolak dekat dia jujur dulu terima ngejur dulu kalau yang nak boleh nak gak kena batu jauh baju kecil pak kata tunggu dia tunggu istighfar dia boleh kata juga yang menang kan yang lu mau pilih istighfar lu mau kata istighfar tapi berjalan tengok Hasan Basri di saat mengucapkan demi sebuah solusi yang didasari oleh nur dan ilmu pengetahuan yang lebih dari Allah dalam dasarnya. Kasyaf yang menetumi ilmu Hasan Basri menetumi ilmu di luar mata lewat usaha katanya. Yang lewatnya itu rahasia istighfar. Akibat hubungan antara istighfar dengan kehidupan dan nasib seluruh manusia, baik nasib urip di dalam dunia atau masa depan akhirat. Seandainya kita nyotak depu, dah mungkin dah depu lagi banyak depu. Anda biar-biar dapat istighfar. Mai dia mana dah depu, maka anda pun tadi. Dan dalam hadis-hadis Rasulullah yang tadi begitu. Yang tadi apa? Kalau orang rasa ke hidupnya pahit, hidupnya sulit, rezeki susah. Sudah Nabi ni juga boleh istighfar. Ini tak cuma lagi tengok. Yang itu milih Hasan Basri tentu itu lebih jaya. Main tengok di baca di bulan. Tengok di bulan apa? Berarti menyona masalah. Perbanyak istighfar. Banyak keinginan. Perbanyak istighfar. Ingin baik ke depan. Perbanyak istighfar. Istighfar akan merubah masa depan lebih baik. Cuma saya belum ilmu nak kau istighfar karena nawaga tidak istighfar kayaknya kata pegang. Daripada tangan euro ya beda. Euro istighfar, euro terbeda, euro lah. Olehnya pada kata duri bahawa orang gaji katanya undangan Eropah ke enggak ada di dalam kalau buat aku kamu dong. Coba istiqamah cuman mandu-mandu taufik wa Allah hai malamnya Allah tak pulangnya begini Allah Biro nepres itu umroh mendengar tanya Allah tak. Semoga lagi Allah mentakdirkan lun bicara hanya. Lagi Allah akan mentakdirkan lun bertahan lewat tengah malam untuk nepres yang berarti Allah sedang mentakdirkan kitanya untuk memberi taufik dan hidayah supaya menjadi manusia yang istiqamah di dalam istighfar. Istighfar dan istighfar. Istighfar adalah makna dari sebuah pengakuan terhadap kekeliruan masa lalu.
Kesalahan masa lalu yang membuatnya berdosa dengan Allah akan berakibat kepada resiko-resiko yang Anda inginkan akan menimpa tadi. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, "May ya'mal su'an yujza bih." Siapa yang beramal kesalahan dan kejahatan pasti akan dibalas. Dan ini manusia yang maksum, kan rasul, kan anbiya. Banyak kesalahan, tak akui macam. Tetapi Allah Nabi jalan keluar, Nabi solusi, yaitu dengan istighfar, dan Allah memperintah istighfar. Apalagi di saat-saat sahur. Dalam hadis kudusi, Allah mempegang dia lewat tengah malam. Nah, Allah mendekat kepada hamba, dan yang istighfar mengandung pengampun dosa. Yang istighfar setelah sahur, maka fa'astaghfirullah, maka aku ampuni dosa. Maka apabila kita jaga lewat tengah malam, beristighfarlah yang saat-saat Allah neprek-prek yang beristighfar. Nepampun dosa. Di saat kesalahan masa lalu terampuni, maka akibat dan resiko penuh harapan akan terjadi. Bahkan karena pengampun di Allah. Resiko yang berat-berat yang kita tanggung. Maka ino waju tanyo dapat istighfar. Dan mulai malamnya dikurung-kurung siuro tertuh ke guna istighfar. Tapi malamnya tak start untuk tak komitmen sampai masa depan dan kurung siuro tak istighfar tertuh maka sampai nyawa itu dalam tubuh tetap dan siuro baik kurung tertuh ke tak istighfar. Apakah ingin merubah masa depan lebih baik, udip masa depan, atau setelah selesai udipmu ke jalan ke alam akhirat, mulai di alam barzakh, maka malam masa istighfar, malamnya kita mulai tertutup. Astagfirullahaladzim itu mengapakah? Minta tamah lain takut penyang itu. Dirata dua, dirata honda, video kita pun. Lalu pada play mungkin ya, tak anak jadi. Okay? Diraja aja diradu, ditoga diradu, 32, diploga begitu, tak mana lau. InsyaAllah, diwajib. Ino sama-sama, tapi ino lantau malam ino tak start, kamu lagi bawa ke depan. Melaki Allah beri taufik dan yang menjadi manusia yang tetap beristighfar sehari 100 kali. Karena Nabi ini pegang, karena pernah urut siuro tertoga dari istighfar. Nabi yang maksud. Berarti dia dapatkan dalam di Rasulullah itu suatu hasan. Dalam istighfar ikuti Cuma tanya yang lebih salah dan dia kembali bego. Mulai. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
astaghfirullah al-azim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Dan malamnya bagai kita mulai komitmen danyo untuk selanjutnya baik video di setiap hari danyo tak istighfar. Seandainya tidak hadapi masalah-masalah macam hajat danyo golok tu hajat danyo istighfar tapi insyaAllah akan terbuka untuk hajat dia Allah. Dan yang paling utama ada yang istighfar dan kesalahan masalah. Bahkan karena Allah menuntut dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menubah nasib sebuah kaum kecuali diubah dari sikap dan perilaku roh yang terjadi masa sebelumnya. Berubah sikap dan perilaku, maka akan berubah nasib. Sikap yang baik akan bernasib baik, perilaku yang baik akan bernasib baik. Sikap yang salah, yujzabi, akan dibalas dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Ini Allah kedua dipegang dalam Al-Quran. Salah satu sadar dari kekeliruan masa lalu adalah tanya ungkapkan kesadaran tanya kepada Allah dengan kita beristighfar. Ini adalah langkah yang paling efektif dan rahasia istighfarnya yang luar biasa yang menasihati di Hasan Al-Basri. Alangkah cukup layak, cukup bermanfaat, tak ikuti macamnya. Bena gairah kaya tu pula tapi nyo sira awliya Allah dan sira ulama yang sangat luas ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, Junaid Al-Baghdadi yang sering dengan tadi sira awliya Allah yang lekar pulang ada. Dia di dalam menasihati untuk perbaiki manusia. Anak payang-payang kadang bergahawa. Berkalan kira orang yang sibuk dengan mabuk-mabuk dan kenakalan, dengan mabuk-mabukan. Diperintah bahawa dengan Junaid Al-Baghdadi, Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Berkalan orang yang bersembahyang, aitim sembahyang. Diperintah bahawa dengan Qul la ilaha illallah. Berkalan orang yang berperilaku buruk, yang berzina, Qul la ilaha illallah. Memandang sikap manusia yang berperilaku yang tidak baik, menentang dengan syariat dan agama, diperintahkan untuk merubah sikap orangnya, membangun sebuah kesadaran dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah akan membuat hati itu bersih, hati lembut. Hatinya lemah, hati yang lemah
maka lagi tanah yang lemah pada taplek ia jama dalam taplek kesadaran dan keinsafan meresap dalam hati yang ke lagi ada batai nyan hai jama ia dalam tak dapat tu hai jama dia berah orang hati yang tak pemufum orang hati yang kernya lebih mangat tajuk anu lemah dapat tu dalam batai tu anu lemah pasal dalam batai dah mangat anak kan pakuh kan hai damang kan lebih berat lo tapi damang nasihat hati yang keras hepu maka untuk hati yang keras maka butuh dilemahkan dengan zikir la ilaha illallah boleh zikir la ilaha illallah la ilaha illallah akan merubah nasib manusia. Maka dua istighfar, zikir, la ilaha illallah, juga selawat pada Rasulullah yang kita komit dan jadikan sebagai kehidupan dan istiqamah. Lihatlah itu yang akan terjadi ke depan. Yang baik tiga warga yang kata piu anak letak anak pelik dari baik tadi pijiti tapi istiqamah punya istiqamah lebih enggak tapi Nabi nak pegang istiqamah jauh lebih penting walaupun dengan sedikit. Adwa muha kekalnya itu lebih berpengaruh daripada titik tiga tapi le bidaya tak payah bu fiuro itu hidup hari itu dua beli dia tak payah berteh pukul tapi yang itu yang juga rehat kan tak payah baju-baju bunga baju-baju, coro baju-baju, supo baju-baju, singa baju-baju yang rehat yang tapi punya talak ayu jatuh ayu yang betul perut punya ke tapi kekal sedikit-sedikit yang akan bermanfaat maka zikirlah ilaha illallah apa dia mendumingin behgat tu tanya pulau dia tinggal di masjid tu nah dan dia mati hidup berokai di pulau itu yang mana jadi kena ada susah juga tu apa nama masjid ku boleh ada bergerak masjid boleh tinggal dia masjid nyetruk dan kebun koi malaikat dosa tu pun makan jadi ada tinggali gagap dia baju boleh ya kena dia buat trauma dia tahu dia susah sama dia tadi je yang mana maka orang yang bela istighfar bela zikir la ilaha illallah kacau sikap dan sikap hidup dia yang ke depan dua buah nasihat nyo memang habis bahkan dia menanpu rahasia la ilaha illallah habis dah pun rahasia istighfar habis dah pun juga rahasia rasa selawat yang kami pegang di dalam kitab-kitab tauhid sendiri yang habis dah pun dia jadikan rahasia ni wa ma utitu minal ilmi illa qalila hana lebih kegadak daripada ilmu kecuali sedih pun rahasia-rahasianya habis ilmu ya habis tepat Allah kemudian baru tepat dari Rasulullah perhatian lagi ubat pada doktor ubat lah doktor dah tepat jangankan tak tepat manfaat menan habis dapat kan ubat topen topen bini katanya yang baru yang ubat je punan anak tidak tepat pulak katanya komposisi ji puasoi dalam buat raibu manfaat ji yang pihana pokoknya kayu doktor punya salah hidup ke salah kamu ni punya butuh hidup aku betul ibadat zikir-zikir yang diperintah oleh syarak dia adalah obat yang hanya mungkin itu mengut Nabi hanya mungkin itu mengut oleh Allah tapi ini obat untuk manusia bahagia dunia bahagia akhirat yang niu oleh Allah yang niu oleh Rasulullah yang untuk kebaikan gedanya kan kebaikan Allah nak perleh doktor yang cara yang punya niat baik punya hidup ubat di doktornya yang tu katanya walaupun fake agama yang diputra oleh Allah lewat Rasulullah yang amalkan katanya yang untuk keselamatan dan kebahagiaan katanya
ingin bahagia mengikuti kebaikan-kebaikan yang diperintah oleh Allah lewat Rasulullah, maka hanya bahagia. Sabar lagi dia pegat oleh Allah manusia. Dia pegat racun, pegat makanan kan? Paju makanan sehat, paju ubat sehat. Tapi Allah juga nak pegat racun. Punya ada paju racun, mati. Gemah tu. Dah ada pilih. Punya pilih tu gemah paju racun. Punya pilih bersehat, paju ubat, paju makanan. Menanti untuk tanya bahagia dunia dan akhirat, silakan pilih. Perahasianya, pakai dia sembahyangnya dia ke ubat, pakai ratibnya dia ke ubat, pakai istighfarnya dia ke ubat. Ubat bahagia, udah belakangnya bahagia akhirat. Itu rahasia-rahasianya yang habis kepada oleh Allah. Kemudian bak Rasulullah yang paling kepada lewat membuah. Katanya hanya lewat tingkat ilmu saja kita tak lalu. Tapi antara apa ilmunya lewat pangkat nubuah. Han mungkin tak ada hanya kekuatan bagi dia kata rahasia-rahasia yang di dalam perintah-perintah Allahnya untuk katanya manusia. Jadi perintah yutas behep tu lega ku lep tu le tadi. Maka hal lep tu macam rahasia-rahasianya yang habis tu syarat. Itu drone Nabi dengan pangkat nubuah. Cuma kepada awliya-awliya Allah kadang-kadang lewat kasyaf. Dia depa yang kan ngemerno depa oleh Allah. Tapi kasyafnya ilmu-ilmu tingkatnya dia di bawah nunggu pangkat nubuah. Pangkat nubuahnya hal yang luar biasa. Cuma dia menung, dia ikuti. Ibarat dia anak tetap nan ubah, nak ada fungsi ubah, ikuti macam ku yang you ni dok. Di doktor, baik dah protes doktor. Jadi jawab doktor, adalah ke ubat doktor. Sudah dah protes ubatnya ni. Mesti baiknya ni jo. Kira hampahnya, mesti pulain macam yang menang pun tak jawab doktor tadi. Tak je jo yang roh juga ada. Tapi juga kata jawab doktor, tidak ikuti nasihat doktor untuk supaya katanya mangat sehat. Menanti agama yang sempurna yang diputra oleh Allah lewat Rasulullah, yang juga lewat para alim ulama, terus bagainya untuk kebaikan dia. Ingin bahagia, ingin senang, ikuti. Sayang pada diri sendiri, selamatkan dengan agama. Hanya saya silakan ikuti, sampai ikut. Yang perintah oleh Allah. Nyaman dah. Jadi bab malamnya saya tak ikuti. Dan mulai untuk merubah masa depan lebih baik dengan istighfar dan dengan berzikir la ilaha illallah. Lagi yang kan nasihati beliau Junaid Baghdadi nasihati ke la ilaha illallah, tak masalah. Hasan Basri nasihati istighfar adalah pencerminan mengakui kesalahan masa lalu, sadar di atas kesalahan, akui kesalahan, maka istighfar untuk ke depan lebih baik, supaya akibat kesalahan masa lalu akan berakibat kepada kecelakaan masa depan, karena kumah oleh Allah dengan istighfar. Lanjutnya nasihat daripada dua malam ini supaya menjadi sikap unik kita dua buah nasihat sufi yang sangat bermanfaat kita untuk menyayangi diri sendiri, untuk menyelamatkan masa depan diri sendiri, yaitu lewat zikir, istighfar dan la ilaha illallah. Maka itulah jemaah lumio satu lagi yang dari segala kekurangan maaf bersahabat itulah jemaah berayu. Mari sama-sama A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa hikna bis salihin. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyil lana bil akhlaqil hasanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin.
اللهم يسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وخليفة في أولادنا وخليفة في أموالنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعاتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا بنور العلم والفهم وأن تنور قلوبنا بنور معرفتك وأن تشرح صدورنا تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من جميع الأهوال والآفات وأن تلطف بنا بقضائك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد ومنك الفتح وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي